Ya, jumpa lagi. Sekarang kita sudah menginjak bab 2 yaitu LKBP. LKBP ini masih ingat ya, singkatan dari layanan klinis berorientasi pasien. Kita mulai dari kriteria 211 EP1, tersedia prosedur pendaftaran. Jadi LKBP ini menceritakan proses seluruh proses pelayanan klinis yang terutama dari awal sampai berakhirnya pelayanan klinis tersebut. Pertama kita tentu saja dari pendaftaran ya. Di sini diminta SOP pendaftaran. Jadi bisa dibuat SK dan termasuk SOP-nya untuk pendaftaran. EP2 tersedia bagan alur pendaftaran. Jadi selain SOP-nya, kita juga membuat bagannya dan biasanya bagannya ini akan kita buatkan banner ya dan diletakkan di bagian depan klinik supaya juga pasien atau pengunjung mengetahui alurnya. EP3 petugas mengetahui dan mengikuti prosedur tersebut. Jadi supaya tahu petugasnya, maka ini perlu namanya sosialisasi ya. Kalau sosialisasi pasti ada pendokumentasiannya berupa uang. EP4 pelanggan mengetahui dan mengikuti alur. Jadi di sini sangat penting bahwa adanya banner ya yang ditunjukkan di bagian depan atau bagian pendaftaran ya. EP5 terdapat cara mengetahui bahwa pelanggan puas terhadap proses pendaftaran. Ya, ini bisa dibuktikan dengan survei kepuasan ya nantinya. Survei kepuasan dilakukan secara berkala ya. Bisa diambil sampling ya setiap harinya, setiap minggu ya, sehingga setiap bulan ada hasil ya. Bisa dibagikan angket ataupun dengan metode smiley ya. Kita lihat ada gambar tersenyum itu puas atau tidak tersenyum itu tidak puas begitu. EP6 terdapat tindak lanjut jika pelanggan tidak puas. Jadi ketika tadi kita survei ya, kemudian ada beberapa atau hasilnya kurang puas ya, ini kita tindak lanjuti. Apa langkah perbaikannya? EP7 keselamatan pelanggan terjamin di tempat pendaftaran. Ya. Apa yang dimaksud? Jadi di sini dilihat SOP-nya. Adakah SOP tentang identifikasi pasien? Ya. Bagaimana petugas pendaftaran kita bisa memastikan bahwa pasien A itu memang benar namanya A, ya, supaya tidak terjadi salah pasien dan tentunya ini akibatnya akan fatal ya untuk proses berikutnya. Kriteria 212 EP1 tersedia media informasi tentang pendaftaran di tempat pendaftaran ya. Jadi media informasinya yang tadi sudah ditunjukkan, entah itu banner ataupun bahkan bisa poster ya ataupun yang lain ya, ini ditunjukkan ulang di EP1 ini. EP2-nya semua pihak yang membutuhkan informasi pendaftaran memperoleh informasi sesuai dengan yang dibutuhkan. Jadi di sini akan nantinya diwawancara kepada pasien apakah pasien itu sudah mendapatkan informasi sesuai yang dibutuhkan. EP3 pelanggan dapat memperoleh informasi lain tentang sarana pelayanan antara lain tarif, jenis, rujukan, ketersediaan tempat tidur ya kalau ada rawat inapnya dan informasi lain yang dibutuhkan. Jadi di sini tidak harus tidak hanya alur pendaftaran, kemudian bagaimana cara mendaftar, tapi juga ada
informasi tentang pelayanan yang kita punyai, ya, fasilitasnya, kemudian tarif. Nah, tarif ini harus kita buka di awal, ya, tidak harus dirahasiakan begitu, ya. Tarifnya baik untuk rawat jalan ataupun rawat inap, ya, kita letakkan itu media informasinya di area pendaftaran, ya. EP4, pelanggan mendapat tanggapan sesuai yang dibutuhkan ketika minta informasi kepada petugas. Di sini yang menjadi hal yang baru adalah tersedianya logbook, ya. Ada catatan tanggapan petugas ketika diminta oleh pelanggan, ya. Jadi pelanggan ini minta apa? Minta informasi apa? Bertanya apa kepada petugas pendaftaran tadi? Itu semuanya harus terdokumentasi dalam logbook. Kemudian kita juga harus mengevaluasi bagaimana pemahamannya, ya. Apakah tingkat pemahamannya sudah baik, cukup atau kurang, ya, dengan mengisi pada logbook tadi. EP5, tersedia informasi tentang kerjasama dengan fasilitas rujukan lain. Kita informasikan juga di situ, ya, dalam bentuk leaflet ataupun yang lain, ya, bahwa klinik ini kerjasama dengan yang lain, misalkan laborat, apotek lain ataupun rumah sakit lain, ya, itu sebagai bentuk kemitraan itu. Nantinya untuk proses rujukan. EP6, di sini tersedia informasi tentang bentuk kerjasama dan fasilitas rujukan lain. Jadi ternyata kita mempunyai tugas juga memberikan informasi yang tepat mengenai fasilitas pelayanan yang ada di tempat rujukan lain tersebut. Misalkan kita kerjasama dengan rumah sakit A, ya kita juga harus memberikan informasi yang sesuai. Rumah sakit A itu spesialisasinya apa, jumlah tempat tidurnya berapa, seperti itu. Kriteria 213 EP1, hak dan kewajiban pasien diinformasikan selama proses pendaftaran dengan cara dan bahasa yang dipahami oleh pasien dan keluarga, ya. Di sini kita sudah mulai, ya, memberikan informasi sejak di pendaftaran, bahkan hak dan kewajiban, ya. Apabila memang tidak sempat, ya, ini masih bisa dilakukan pada saat melakukan kajian awal, tapi oleh perawat, ya. Tapi yang penting di selama memberikan informasi ini harus dicatat. Nah, pencatatan ini bisa di logbook, ya, yang tadi sudah disediakan di pendaftaran ataupun di lembar informasi dan edukasi terintegrasi. Lembar ini merupakan salah satu bagian dari rekam medik pasien, ya. Ini untuk mengetahui bahwa petugas sudah menjelaskan, ya, hak dan kewajiban pasien. EP2, hak dan kewajiban pasien diperhatikan oleh petugas selama proses pendaftaran. Nah, ini biasanya lebih ke arah observasi, ya, dan juga bukti sosialisasinya seperti apa, ya, pemahamannya dari pihak pasien atau keluarga seperti apa. EP3, terdapat upaya agar pasien atau keluarga dan petugas memahami hak dan kewajiban masing-masing, ya. Ini sama pembuktiannya ada di logbook ataupun di lembar informasi dan edukasi terintegrasi. EP4, pendaftaran dilakukan oleh petugas yang terlatih dengan memperhatikan hak-hak pasien atau keluarga. Di sini ada suatu mekanisme bagi klinik untuk melatih, ya, petugas pendaftaran tadi. Di dalam materi pelatihan tadi tentu saja
dengan memperhatikan hak-hak pasien atau keluarga. EP5, terdapat kriteria petugas yang bertugas di ruang pendaftaran. Ya, kriteria yang dimaksudkan itu adalah persyaratan jabatan. Ya, yang salah satunya yang seperti disebutkan di EP sebelumnya itu telah mendapatkan pelatihan. Ya, ataupun misalkan kompetensi lain yang memang sesuai. Ya, dia misalkan D3 rekam medik, ini adalah yang idealnya. EP6, petugas tersebut bekerja dengan efisien, ramah, dan responsif terhadap kebutuhan pelanggan. Ini sudah jelas. EP7, terdapat mekanisme koordinasi petugas di ruang pendaftaran dengan unit lain. Ya, terkait agar pasien atau keluarga pasien memperoleh pelayanan. Artinya kita membuat SOP koordinasi antara petugas pendaftaran dengan unit lain. Biasanya adalah perawat di sini, agar pasien tersebut memperoleh pelayanan ya yang secara berkesinambungan. EP8, terdapat upaya klinik memenuhi hak dan kewajiban pasien dan petugas dalam proses pemberian pelayanan di klinik. Di sini lagi-lagi kita memberikan bukti bahwa ada sosialisasi hak dan kewajiban.